Kabar mengejutkan diberikan oleh PSSI kepada Indonesia, terutama kepada fans sepak bola yang ada di negara Indonesia. Kita semua mengetahui perjalanan di tim nasional Indonesia untuk beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini semua terjadi ketika pelatih Indonesia yang mempunyai nama Sintayong atau disingkat dengan panggilan STY bergabung dengan Indonesia pada tahun 2019. Sebagai penggemar sepak bola di negara Indonesia, pasti kita semua mengetahui siapa itu Sintayong dan bagaimana karirnya selama hampir 5 tahun lebih, teman-teman. Pada tahun 2019 ketika Sintayong bergabung di negara Indonesia, kita juga jangan lupa pada tahun 2019 merupakan era kegelapan Indonesia. Sebetulnya itu terjadi pada tahun 2015 teman-teman, tetapi dari tahun demi tahun tidak mengalami peningkatan dan pada tahun 2019 Indonesia mengalami penurunan sampai ke ranking FIFA yang ke peringkat 173. Sintayong berusaha melatih dan mendidik anak muda Indonesia dengan berbagai macam taktik dan pada akhirnya di tahun 2021 terlihat mengalami peningkatan sampai di tahun 2024 dari 173 menuju ke 127, walaupun kabar terakhir karena di Piala AFF Indonesia ataupun Piala AFF Asia negara Indonesia mengalami kekalahan sehingga turun lagi peringkat FIFA-nya menuju ke 130-an ya teman-teman. Tapi kita wajib mengetahui itu semua terjadi akibat para pemain naturalisasi yang dipanggil. Bahkan di tahun 2025 masih banyak pemain naturalisasi yang akan dipanggil membela Indonesia. Tetapi peningkatan ranking FIFA itu juga terjadi karena pelatih Indonesia, seperti salah satu contohnya adalah Sintayong. Aneh tapi nyata, ketika Sintayong selama 5 tahun sudah menunjukkan progres peningkatan dari 173 ke 127, seharusnya PSSI bisa mempertimbangkan kembali. Tetapi siapa sangka pada saat video ini dibuat secara resmi di akun Instagram Tim Nasional Indonesia, PSSI mengumumkan pengakhiran kontrak Sintayong sebagai kepala pelatih Tim Nasional Indonesia Senior dan juga U23. Keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan yang panjang dan matang sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh PSSI ataupun Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia. Dan kalau kita melihat pada kolom komentar, banyak sekali komentar pesimis. Dan ada juga orang yang mengatakan kita kembali ke sistem ataupun masa kegelapan era seperti di tahun 2015, 16, 17, 18, dan 19. Ketika teman-teman bertanya kenapa Sintayong harus dikeluarkan, terdapat beberapa media yang membocorkan seperti salah satu alasannya adalah seringkali Sintayong menganak emaskan 2 nama seperti Marcelino dan juga Pratama Arhan. Yang kedua, Sintayong mencoret Eliano Rangers sebagai pemain naturalisasi yang susah dipanggil untuk membela Indonesia dengan biaya yang tidak murah. Yang ketiga, Sintayong seringkali mencoba strategi baru ketika drama penting Indonesia seperti Indonesia melawan negara Cina, di mana Indonesia harus kehilangan poin, teman-teman. Dan yang keempat, Sintayong enggan ataupun tidak mau belajar bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, padahal Sintayong telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Tapi meskipun Sintayong mengalami kesalahan seperti tidak mau belajar bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, tetapi para pemain Indonesia seperti Justin Hubner, bahkan para translator dari negara Korea ke Indonesia seperti JJ juga mengatakan sindiran dengan berkata, baru juga di tahun 2025 itu merupakan kode yang sangat jelas, itu merupakan sindiran dari JJ kepada PSSI. Bahkan Justin Hubner juga mengatakan, timku di sana ada pelatih Sintayong. Tentu saja keputusan yang dibuat PSSI menimbulkan berbagai macam komentar negatif, bukan hanya dari masyarakat Indonesia ataupun pemain dari tim nasional Indonesia ataupun orang terdekat, tetapi anak dari Sintayong sendiri juga memberikan respon dengan berkata, mari kita lihat bagaimana kalian yaitu tim nasional Indonesia melangkah lebih jauh tanpa Sintayong.
Sintayong telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia berada di posisi sekarang ini. Sebetulnya banyak yang mau aku bocorkan tentang bagaimana PSSI memperlakukan Sintayong selama 5 tahun, tetapi aku akan tetap memilih untuk diam. Dengan kata lain, kalau memang Sintayong melakukan kesalahan yang membuat PSSI memecatnya, seharusnya PSSI juga cermin diri, teman-teman, karena kesalahan dari PSSI tidaklah sedikit. Bahkan salah satu ketua ataupun direktur ketika mengadakan event internasional juga mengungkapkan, kalau saya boleh memilih, saya lebih baik memilih untuk memecat sekjen maupun exco PSSI daripada pelatih. Karena cukup aneh ketika STY kalah di Piala AFF, justru STY dikeluarkan nih teman-teman. Ini sangat aneh karena Piala AFF hanya pemain muda yang diturunkan, bukan pemain senior. Jadi kalau kalah seharusnya sudah cukup wajar, tetapi entah kenapa PSSI sepertinya kalah suara, atau Erick Thohir kalah suara dengan anggota PSSI yang membuat Sintayong harus dikeluarkan secara tiba-tiba. Padahal kontraknya masih berakhir di tahun 2027. Sangat disayangkan ya teman-teman. Dan pada akhirnya media luar juga membenarkan bahwa Indonesia akan segera menarik pelatih baru yang mempunyai nama Patrick dan akan dikontrak selama 2 tahun dengan opsi 2 tahun lagi, teman-teman. Jika yang pelatih ini berhasil membawakan Indonesia menuju ke Piala Dunia 2026. Dan semua itu akan secara resmi terjadi pada tanggal 12 Januari di tahun 2025. Sekali lagi komentar dari masyarakat Indonesia tetap sama, mereka kecewa atas keputusan PSSI. Karena ini momen penting ya teman-teman, ketika Indonesia menuju ke Piala Dunia 2026, secara tiba-tiba pelatih Indonesia harus diganti secara tiba-tiba. Tentu saja itu menjadi kabar yang cukup mengejutkan bagi banyak orang. Sangat disayangkan, tetapi itu semua sudah terjadi. Memang para pemain naturalisasi di tahun 2025 masih banyak yang akan dipanggil, tetapi kalau pelatihnya diganti, bukankah kita akan memulai dari awal lagi? Karena koneksi antara pelatih dengan pemain Indonesia seharusnya itu juga menjadi poin penting untuk membawa Indonesia menuju kemenangan di pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi bagaimana komentar dari teman-teman? Sangat disayangkan, tetapi ini semua harus terjadi secara tiba-tiba. Coba dong tolong tulis komentar dari teman-teman ataupun pendapat dari teman-teman di kolom komentar.